Halo semuanya, bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali kita akan mereview anime The God of High School episode ke-9. Jadi tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Asli beneran, pas melihat dan menonton episode 9 di sini, sungguh cerita yang seru sekali karena kita bisa melihat banyak adegan yang penuh dengan cerita dicampur pertarungan. Namun, tidak seperti sebelumnya gitu kan, yang selalu pertarungan terus sedikit ceritanya. Sekali cerita juga nggak terlalu hype gitulah karena ceritanya kalau nggak percakapan biasa atau cuman flashback biasa aja. Jadi kayak berasa kosong gitu kan. Tapi di episode 9 di sini, cerita yang dibawakan cukup membuat gue semangat juga ketika menontonnya. Karena kita bisa melihat Jin Mori yang terkena jebakan dan pertarungan kelompok Mori Jin di turnamen yang sangat berarti sekali untuk dilihat dan hype banget menurut gua. Terlebih lagi kita bisa melihat kekuatan pedang Mira yang sempat diambil itu akhirnya bisa kembali. Yang pas di episode Mira mau nikah itu kan sama si cowok. Dan akhirnya kita bisa melihat si Mira mendapatkan Charyoknya. Yes, beneran. Yes. Akhirnya ya. Jadi gimana menurut kalian dengan kekuatan atau Charyoknya si Mira? Terlebih lagi dengan penculikan kakeknya Mori Jin nih. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Dan semua yang sudah saya sebutkan itu akan kita bahas secara bertahap dalam video kali ini. Pada pembahasan pertama, yaitu keadaan Mori Jin yang terkena jebakan oleh bawahan organisasi Nox yang menyamar menjadi kakeknya Mori Jin yang disekap di gudang yang terbengkalai. Dalam episode ini kan terlihat si Mori Jin langsung saja lepas landas menuju tempat kakeknya berada. Karena kakeknya lah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Makanya kan langsung saja si Mori Jin langsung menuju tempat kakeknya untuk menyelamatkan keluarga satu-satunya. Karena itu sudah pasti dilakukan oleh siapapun ya. Jika kalian deh memiliki keluarga yang diculik, lalu disuruh ke tempat yang ditunjukkan oleh penculiknya, pastinya kalian akan langsung datang kan? Apalagi jika kalian memang merasa memiliki kemampuan untuk bertarung seperti Mori Jin. Apa aja kan langsung terabas gitu ya, demi menyelamatkan keluarga kalian. Tapi ya, jadi masalahnya di sini kan, dunianya aja udah berbeda dari kita di sini karena masih ada nyangkut pautnya dengan kekuatan pinjaman atau Charyok seperti yang kita tahu dan sudah kita lihat. Jadi harusnya sudah mikir-mikir dua kali gitu ya dengan langkah untuk terabas langsung. Udah kayak lagi mau tawuran gitu ya, terabas langsung. Dan juga gue sempat mikir gitu kan, jika si Mori Jin memang mengetahui mengenai seberapa besar kekuatan dari kakeknya seperti apa, harusnya kan dia juga bisa mikir dong mengenai foto yang ditunjukkan oleh musuhnya gitu. Harusnya mencurigakan sekali kan jika si kakeknya Mori Jin hanya disekap dengan rantai doang dan ditaruhnya di dalam gudang yang terbengkalai. Kalian ada berpikir seperti itu nggak ketika melihat adegannya? Ada merasa kecurigaan nggak? Soalnya itu yang langsung saya pikirkan ketika melihat penyekapan kakeknya Mori Jin yang terlihat sangat simpel dan biasa aja gitu kan. Karena gini logikanya, si kakeknya Mori Jin dengan kakinya saja dengan satu jurus bisa menghancurkan satu gunung. Jadi ada apa ini kan? Hanya dengan rantai saja disekapnya gitu kan, nggak mungkin banget gitu lah. Kayak contohnya aja nih, ada seekor monster naga yang disekap oleh manusia. Naganya ini memiliki kemampuan tinggi sampai bisa ngancurin gunung. Apakah Anda yang menyekap naga ini akan menaruhnya di sangkar burung tempat burung biasa ditaruh? Kan sudah tidak mungkin kan? Makanya itu aja sudah mencurigakan sekali. Tapi mau gimana lagi ya, kita ngomongin Mori Jin di mana keadaan mental dia tidak terlalu tenang dan langsung terobos untuk di awal-awal cerita seperti ini. Terlebih lagi, hal menariknya adalah anggota Nox yang memang memiliki kemampuan mimik atau meniru dengan sempurna ini membuat anggota Nox yang lainnya berubah menjadi anggota tim GOH yang aslinya. Karena gitu ya, jadi sepertinya memang kemampuan mimik dari orang ini tidak terbatas gitu aja. Namun sayangnya, di dalam cerita, si laki-laki ini tidak akan terlihat lagi ya, karena dia akan dihilangkan dari muka bumi oleh anggota Nox yang lainnya yang memang berpangkat tinggi lah kasarnya. Jadi ya, kita tidak akan melihat karakter ini lagi. Jadi bye-bye mimik guy. Dan pada jalur cerita di sini, pada saat si Mori Jin ingin menyelamatkan kakeknya itu, sebenarnya ada perbedaan dengan jalur cerita antara di webtoon dan animenya. Sedikit spoiler bagi yang tidak baca webtoonnya, dalam cerita di sini, Mori Jin itu tidak hanya bertemu dengan si orang mimik ini, malahan dia ada bertemu dengan seorang anak laki-laki yang memang membantu dirinya ketika disekap di gudang itu. Namun di sini sepertinya tidak diceritakan demi melanjutkan cerita ya, agar lebih cepat yang membuat cerita lebih padat dan cepat juga, seperti yang gue bilang tadi. Namun menurut gue yang begini malahan gak kenapa-napa kok, karena memang terlihat cerita di episode 9 ini terlihat cukup padat, namun jelas nih konteks ceritanya mau
berjalan kemana dan arahnya mau kemana. Terlebih lagi ada adegan yang paling keren itu adalah ketika si Morrijin memang mengamuk di dalam pertarungannya, dimana di sini dianimasiin dengan sangat keren ya, dengan menggabungkan dua adegan pertarungan secara bersamaan, yaitu ketika si Jin Mori melawan Mimic Guy dan anggota Nox di arena pertarungan GOH. Itu yang membuat gue cukup kaget dengan adegan pertarungan campurannya itu, karena jarang banget men gue temuin dalam cerita anime, dan itu seru banget pas nonton pertarungannya. Pas banget dua adegan dijadikan satu. Itu smart banget, konsepnya juga pas dan dijadikan sebagai ending episode ini. Jadi sangat luar biasa keren sekali gitu pada saat melihatnya. Hype banget men episode ini, seriusan. Dan di pembahasan terakhir adalah hal yang membuat gue cukup hype, yaitu adalah keadaan di mana si Mira sudah mendapatkan pedangnya kembali, ditambah akhirnya dia mendapatkan Charyok pertamanya. Ya, akhirnya Mira mendapatkan kekuatan pinjaman dan tidak tanggung-tanggung gitu ya. Kekuatan pinjaman Mira ini bukan kekuatan sembarangan. Dia langsung meminjam kekuatan dari ahli perang, yaitu Lubu, kalau kalian tahu ya, atau ingat gitu. Jadi keinget game PS2 kan, Dynasty Warrior. Kalau di bahasa Koreanya, nama Charyok Mira ini adalah Yeoho Bongseon. Ketika gue melihat kekuatan pinjaman Mira, pada awalnya gue ngiranya si Kerasakti kan, karena pas dulu nonton Kerasakti di stasiun TV, bajunya mirip-mirip men, seriusan. Pas si Kerasakti lagi pakai armor perang, bajunya mirip sama bajunya Lubu di sini. Seriusan, mirip banget dengan avatar Charyoknya si Mira. Tapi pas ngeliat ini karakter bawa tombak, baru kelihatan ya, sang Lubu dari Dynasty Warrior. Walaupun di gamenya lebih ganteng daripada di sini, tapi ya mau gimana? Enggak. Tapi ini emang orangnya beneran ada yang aslinya, dan sejarahnya itu ada men. Dan sedikit spoiler, penjelasan mengenai Charyoknya si Mira ini kekuatannya apa. Charyok Mira ini itu kekuatannya untuk meningkatkan kemampuan bertarung, dan Mira dapat menggunakan banyak serangan tingkat tinggi, ahli style perang tingkat tinggi gitulah kasarnya. Seperti yang sudah kita lihat di episode 9 ya, ketika Mira sedang melawan cowok maco dengan kekuatan Kraken atau Gurita ya. Dan kekuatan Mira ini kerennya adalah dia bisa memanggil avatar Charyok untuk menyerang musuh. Jadi kalau kalian ingat, kalau Lubu itu biasanya ada bawa kuda kan di cerita Dynasty Warrior. Nanti kudanya ini bisa dipanggil tuh. Bakal keren gak tuh? Dan tentu saja harusnya kita bisa melihat adegannya di season ini ya. Seharusnya. Kalau nggak kelihatan mah udah sayang banget dah. Padahal mah ini yang bagian terkeren dari kekuatan si Mira. Dan sedikit pembahasan tambahan mengenai pedangnya yang Mira dapatkan kembali. Nah, pedang ini bernama Bongseon, dimana pedang ini adalah harta karun nasional dan tidak sembarangan orang dapat memiliki pedang ini. Dan yang uniknya adalah dia bisa memilih pemiliknya sendiri ya, seperti pedang-pedang di cerita anime lain, di mana pedang ini akan mencari master yang menurut pedang ini memiliki kemampuan yang pantas untuk memakainya. Swear keren sih ini pedangnya. Apalagi di sini di animasinya, si pedangnya berubah warna dari biru menjadi merah ya ketika di tangan si Mira. Kalian sadar nggak tuh ya perubahannya? Karena itu keren banget sih untuk merubah suasana jadi lebih jelas nih, yang make siapa, yang punya siapa. Mantep deh. Nah, itu cuma pendapat gue mengenai The God of High School episode 9. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Thank you and bye-bye.